Selamat pagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Salam jumpa lagi kita di renungan pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah Engkau bangunkan. Kami akan memulai lagi aktivitas kami hari ini. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan penyertaan dan rasa syukur kepada Tuhan. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudari, perikop kita mengenai hal mengumpulkan harta ini dimulai dengan kalimat janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Muncul pertanyaan, apakah orang Kristen tidak boleh bekerja dan tidak boleh kaya? Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya dan juga tidak melarang hidup kaya. Tuhan Yesus juga menghendaki kita bekerja sama seperti Bapa juga bekerja sampai sekarang. Namun, Tuhan menghendaki agar harta atau kekayaan kita peroleh dengan benar, digunakan dengan benar dan tidak menjadikan harta sebagai segalanya, sehingga melupakan tanggung jawabnya. Memiliki harta itu baik, tetapi jangan menjadikan harta sebagai jaminan hidup. Yesus memberikan teguran terhadap pementingan harta duniawi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ada beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama, harta di bumi dapat mengecewakan seseorang. Orang dunia berpikir harta adalah segala-galanya. Karena dia kaya, maka rumah tangganya pasti bahagia dan dapat mengatur segala sesuatu. Karena baginya dia dapat memberikan segala-galanya bagi keluarganya. Padahal yang dibutuhkan dalam rumah tangga adalah kasih, perhatian, perlindungan, dan tanggung jawab. Jika kita mengandalkan harta di bumi, ujung-ujungnya akan kecewa. Jangan andalkan harta, andalkan Yesus dalam hidup kita. Ayub mengalami masa-masa yang sukar. Hartanya lenyap, tetapi inilah kalimatnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Harta kita bisa lenyap, tetapi pemberi harta itu, yaitu Yesus, tetaplah jawaban bagi kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua, saudaraku, harta di bumi jika salah memandangnya dapat menjerat hidup kita. Ada orang yang rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan harta dalam hidupnya. Jika kita memandang harta sebagai segala-galanya, maka kita akan menjadi lupa diri, lupa Tuhan, memandang rendah orang lain, dan berbuat semena-mena. Uang dapat menjadi hamba yang baik, dapat kita perintah untuk membuat kita bersuka cita. Tetapi uang juga dapat menjadi tuan yang kejam, yang membuat hidup kita bekerja, sengsara, dan masuk neraka. Saudaraku, yang ketiga, harta di bumi jika salah memanfaatkannya dapat kehilangan harta di sorga. Kita harus memilih kepada siapa kita harus mengabdi, di mana hati kita harus berada. Apakah hati kita ada di sorga atau di dunia ini? Jika kita hanya fokus pada pemanfaatan harta di bumi, maka secara otomatis kita akan kehilangan harta di sorga. Orang-orang yang tahu mengumpulkan harta di surga adalah orang-orang yang mengalami berkat selama ada di dunia. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Apa saja yang kita berikan kepada Tuhan, Dia akan memberkatinya berlipat kali ganda. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Alkitab mengajarkan orang-orang yang takut kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, orang-orang yang rela kehilangan nyawanya karena Kristus, justru akan mendapatkannya. Orang-orang yang takut rugi karena Tuhan, dia justru akan mengalami kerugian yang besar. Orang-orang yang rela rugi karena Tuhan, dia justru diberkati Tuhan. Alkitab berkata,
Ada orang yang berhemat secara luar biasa, tetapi tetap berkekurangan. Ada orang yang menabur harta, tetapi diberkati luar biasa. Saudaraku, punya harta itu baik, tapi jangan jadikan harta sebagai jaminan dan penguasa hidup kita. Harta di bumi harus kita gunakan dengan pandangan yang benar, sehingga hati kita tetap pada harta yang di sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah hari-hari kami boleh bekerja, kami boleh berpenghasilan, melakukan aktivitas kami, menghasilkan uang. Biarlah ya Bapa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kami pakai bagi kebutuhan dan juga bagi orang yang membutuhkan. Tuhan ajar kami supaya kami tidak punya hati yang tamak, supaya hati kami selalu rindu akan harta di sorga. Biarlah ya Bapa hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Berkati, sertai dan lindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.